Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawzunatan zikri jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Ayo. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dal amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dal amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dal amin. Ya Allah ya mawjudun ya Ya Allah ya Hakim Ya Allah ya Ma'bud Ya Allah ya Mawjud Ya Allah ya Maqsud Ya Allah ya Hakim Ya Allah ya Ma'bud Ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi bin jalalika wa innahu bin kitabika
wa tahirin wal mujahidin amma ba'du. Ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atasnya kalimahnya kita bacakan bersama-sama dengan mengambangkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah semuanya, perwakilan dari semua grup, terutama yang menghadiri grup 6, grup 2, grup 1, grup mancanegara, grup dari Kaji Tuwo ya, insyaallah. Alhamdulillah kita panjatkan dalam rahmat dan hidayatullah dalam perjalanan kita bertolabul ilmi, yang mana bertolabul ilmi ini adalah sebuah riyadhah dan mujahadah, sebuah pelatihan diri dan perjuangan. Apa yang menjadi pokok perjuangan dan latihan? Riyadhah itu Rasulullah mengatakan wariyadatun fil khuratan al ilman. Sesungguhnya melatih diri itu adalah mencapai kodratnya ilmu. Agar apa? Agar halal dilaksanakan dengan latihan. Maka riyadhah ini telah dihalalkan dalam masa bagi umat yang terbaiat. Kalau dia tidak terbaiat terus dia mengadakan riyadhah, itu dikategorikan memperolok-olokkan Al-Quran. Di dalam mujahadah atau perjuangan, apa yang kita jadikan mujahadah dalam perjuangan ini, yaitu menetapkan dua perkara dalam diri. Pertama, mencapai kesempurnaan sifat keumatan Allah dalam diri dan sifat ketuhanan Allah dalam diri yang bertajalli pada kodrat bernama diri. Kodrat bertajalli bukanlah penentuan kita memilih diri. Nah, bukan kita memilih diri, tetapi menjadikan tangga belajar itu bernama diri atau dikatakan dengan nafsahu, yaitu keakuan diri. Jadi dalam kita menjalankan riyadhah wal mujahadah, terutama dalam makom belajar tauhid, ini kita dihadapkan kepada ketulusan dan keikhlasan serta kemantapan dalam penetapan pemahaman. Ketetapan pemahaman inilah yang membuat kita hilang dari keraguan-raguan, hilang dari prasangka, hilang dari mempersekutukan. Kenapa? Pedoman. Jadi kalau dikatakan pedoman Islam itu adalah Al-Quran, maka dari sisi ilmu pedomannya adalah kodrat diri
yang berasal dari arasnya Al-Quran. Kenapa ada sesuatu bahasa mengatakan terlalu tinggi atau terlalu rendah? Sebetulnya bukan kajian yang tinggi atau rendah, tetapi pemahaman yang baru kita kenal menjadi kita mengatakan kalau ini ada ketinggian dan kerendahan. Padahal aras Allah itu adalah satu kodrat. Jadi tidak ada posisi kata bahasa tinggi, bahasa rendah. Cuma dikala kita belum punya kemampuan, kita akan mengatakan ini tinggi. Nah, yang dikhawatirkan, alhamdulillah ini boleh dikatakan tinggi daripada kita mengatakan ini rendah. Kalau ini rendah, mungkin kita akan mengentengkan atau takabur. Kenapa? Al-hayatan wa haratun alal ilma fil azzaru fil nakhli. Jadi apabila dalam pencarianmu ternyata aku ada di bawah akalmu, maka janganlah kamu takabur. Tetapi apabila engkau temui pemahaman ini di atas akalmu, maka berimanlah. Untuk itu, dalam pemahaman berikutnya kita dihadapkan lagi kepada penenggelaman. Apa yang dikatakan penenggelaman? Karena yang disatukan adalah kodrat yang akan menjadi satu, maka kita titian ini harus dihilangkan. Dihilangkan apa? Tidak dibawa serta mencapai tauhid tadi. Karena tauhid ini akan berakhir dengan tauhudun. Tauhudun adalah sesuatu. Nah, ini namanya sesuatu, bukan satu. Kalau tauhid ahad satu, tapi kalau tauhudun itu sifat wahid satu. Nah, dalam pernyataan satu ini dibutuhkan kebenaran dan kemantapan hati kita apabila Allah menguji kodratnya pada akalmu, apakah akal kita menerima atau tidak. Terus Allah uji lagi iman kita, berprasangka dalam iman, apakah kita sudah siap iman kita. Dan Allah lagi berprasangka dalam kodrat ilmu, apakah kita sudah bisa memahami. Terus Allah sandarkan lagi kepada kekuatan. Apakah kamu bisa mengimani kalau aku menuduh nyawamu adalah batin dan mengatakan insanmu adalah rohani dan mengatakan jasadmu adalah nurani? Nah, di sini. Jadi dalam pemahaman, dalam rangka menghindarkan sifat mempersekutukan, yang kita khawatirkan dalam ilmu tauhid, sekutu itu adalah bercampur aduknya sifat keumatan dan sifat ketuhanan. Ini yang mempersekutukan. Kalau sirik sukronya di luar, kembang, kemenyan, keris, isim dan segala macam, itu sirik sukro, masih kecil. Tetapi kalau ke dalam pencarian diri ternyata ada kodrat-kodrat melainkan tumpangan kodratnya Allah, ini siriknya kubro atau disebut dengan sirik besar. Nah, kalau sirik besar atau sirik kubro ini terjadi, ancamannya adalah kafir sindik, yaitu kekafiran rohani kepada Allah. Mempersekutukan rohani kita kepada Allah berarti kita mengalami kafir sindik. Kafir sindik ini adalah suatu azab bagi Allah wa ajalanya. Orang ini akan disiksa akalnya. Nah, inilah yang mendapatkan suatu mudarat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah,
Setelah kita melaksanakan dari sisi kodrat, barulah kita memasuki daripada sisi iradatnya. Apa sisi iradatnya? Ini perbuatan antara kodrat ketuhanan dan kodrat diri atau keumatan. Nah, bagaimana kita menjalankan aqaid daripada ketuhanan dan umat tadi? Tentunya kita harus menghilangkan ancaman-ancaman diri kita dari akal dan nafsu. Supaya apa? Supaya berkodrat baharu Adam ini, sekodrat berkodrat rasa. Kalau sudah dia memiliki kodrat rasa, maka dia akan mendapatkan sinyal-sinyal ketuhanan. Tapi kalau kita belum bisa meredam akal dan nafsu tadi, maka dia akan menerjemahkan kepada makna yang lain. Inilah kekhawatiran Allah dari kekuatan akal dan nafsu tadi. Meskipun itu nafsu berupa mutmainah, nafsu yang baik, tetapi yang diharapkan oleh Allah la mansara'atal fil nafsin, tidak ada gangguan akal dan nafsu. Nah, inilah yang membuat Allah mentajalikan pengenalan dirinya dengan kodrat-kodrat syariat, hakikat, tarikat, ma'rifat, mengkhawatirkan kejaran akal ini sampai karena dia akan menerjemahkan Tuhan dalam bentuk bahasa akal. Mungkin kita pernah mendengar pengajian-pengajian para al-ustadz di masjid. Kenapa para al-ustadz ini cenderung menenangkan akal dan nafsu kita? Ya, dalam bahasa amal baik dan amal buruk. Memang ditugaskan seperti itu. Al-ustadz itu dia akan mentertibkan aqidatul qarimah. Artinya menenangkan perbuatan akal dan nafsu kita. Itu memang tugas dia. Di sini sebagai pengkaji tauhid, yaitu kajian tertinggi dalam Islam, ternyata benar itu yang menjadi gangguan pertama kita, yaitu menerjemahkan dengan akal dan nafsu kita. Ternyata terbukti. Nah, ini jadi untuk kedepannya keputusan dan kalam seorang guru itu sangat menentukan. Kenapa? Kalam seorang guru inilah yang dikatakan bidahlihi marifatul haq fil ilmi. Kebenaran ilmuku ada pada dalilku sendiri. Nah, dalilku sendiri. Nah, disinilah bidahlihi. Kalau hi di belakangnya sasarannya kodratnya zat, tujuannya Muhammad. Nah, inilah dikatakan Muhammadul alul bait. Jadi Muhammad diri bukan kerasulan, tapi Muhammad alul bait. Tahu Muhammad alul bait? Yaitu rohani. Tahu rohani? Rohnya Allah. Nah, itu alul bait. Itu kalau juga bangun tidur tidak dikasih makan Al-Fatihah, dia paling mengacau di siang-siangnya. Ya, maka harus kita mendirikan diri batinnya Allah pada pagi hari di saat kita bangun. Ya, kalau kita bangun, kita harus mendirikan suatu doa untuk menghadapi dunia dengan menghadirkan siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau ini tidak berdiri, kalau ini kita kerjakan, berarti amal subuh itu sudah dapat. Karena tujuan subuh itu 2 rakaat an'am. Ya, itu. Makanya kita nggak sholat subuh juga nggak apa-apa, karena sudah ada. Nah, gitu. Sir usir 2 rakaat. Sir pada an, usir pada am. Nah, ini dia. Barulah datang persembunyian penampilan wujud bernama mu'ad. Nah, inilah yang makan minum. Disinilah iblis terkecohnya kalau ternyata Adam itu adalah wujud Tuhan. Karena dilihatnya makannya banyak, ya, macam-macam kerjanya. Supaya apa? Menentang dari kebiasaan Allah. Nah, itu. Jadi si wujud mu'ad ini adalah penyembunyian di atas dunia ini. Nah, ternyata di sini kita dihadapkan kepada suatu
pengenalan yang sudah kita jalani dari awal. Mulai kita katakan zahir batin tubuh dengan nyawa, sampai kita mendapatkan sifaharu dengan jauhar basita, sampai kita pengenalan jasad kepada diri panafilah, betul? Diri panafilah. Setelah itu dibungkus lagi dengan ayat karjiah, ayat sabitah. Setelah itu dibungkus lagi dengan sujud an, sujud am. Kira-kira sudah berapa itu? Ya. Nah, berarti kenaikan ini sudah berupa derajat. Derajat itu berupa kepantasan. Nah, setelah kita sampai kepada penghujung diri sifat, penghujung keumatan Allah adalah An'am. Ini kita belum kaji Tuhan ya. Belum kita mengenal Allah, ma'rifatullahnya masih jauh. Ya, masih jauh lagi ma'rifatullah. Kalau mau jauh. Nah, ya. Nah, jadi setelah kita dihadapkan kepada siratal ladzina an'amta alaihim, sesungguhnya diri tersirat itu adalah aku batin yang terlihat, yaitu Tuhan yang berwujud diri. Aku adalah diri batin yang terlihat, An'am, Ta'ala, Tuhan, ihim, diri. Nah, berarti sandaran dari pandangan tujuan kepada Allah sudah ada ini, sudah terbentuk, ya, sudah terbentuk suatu sasaran yang mana umpamanya seseorang minta tolong, Pak Ustadz, mohon doanya, saya sakit Pak, mohon doanya, minta air putih sebagai syariat. Kita jawab amin. Rupanya dia sudah tersambung minta tolong kepada diri al-haqqullah, si wujud am dan si wujud am. Berarti doa dia sudah sampai. Mau ada air atau tidak, itu kembali kepada Rabbitah alam. Apa Rabbitah alam? Tidak berdosa seseorang yang mencari Tuhannya. Ya sudah, silakan mau pakai air, mau pakai api dia minum, mau apa terserah. Nah, tapi di balik itu, untuk menjadi sebuah kodrat itu, sehingga kita bisa sinkron, Allah bisa mengijabah umatnya melalui kodrat sifat yang terakhir, melalui diri kesifatannya. Karena Al-Fatihah ini adalah Fatihatun Nasum, ya, di mana perubahnya diri hakikat Allah berwujud manusia. Itu dinamakan Fatihatun Nasum atau tajalli batin. Ternyata kita sudah ketemu dengan alhamdulillah diri sifatnya Allah. Makanya jumlahnya 7. 7 ini adalah, nah kalau soal umat nih, kesini kalian. Ini yang dikatakan rahmatan fil alamin. Ngadu aja kesini sama dengan saya. Berpikirlah kita sebagai manusia yang waras. Setelah kita mendapatkan kodrat-kodrat itu tersebut, bagaimana hayatnya dia di dalam diri? Apakah benar dengan hanya pengakuan Allah itu sudah jadi Tuhan? Tentu kita berpikir kembali. Kalau seandainya saya nikahkan dengan foto, mau nggak? Mau si artis tapi fotonya aja. Ya. Inilah yang menjadi tauhid tadi. Tuntutan kenaikan pemahaman tadi dilihat sambutan zahir dan aras batinnya jemaah itu. Gitu. Apakah ini kejaran atau keingintahuan? Ayakhaf wa anta yakhalluhaq. Aku bersedia memang menjadi umat.
Tetapi wa ya laqullahu haq, diriku tetap aku. Nah, boleh kalian katakan umat, tapi umat itu aku. Nah, ini yang dikatakan kesifatan, diri sifat. Bersifatnya aku pada sifatku sendiri berarti mewujud daripada dia. Bersifatlah aku pada zatku sendiri, inilah rupa-rupa si wujud am bagi dia. Nah, jadi berbeda dengan penanggapan bersifat aku pada sifatku sendiri berarti kodratnya batin. Bersifat aku dengan zatku sendiri, kodratnya zahir. Zahirnya adalah zatnya Allah. Nah, kalau zat dengan sifat ini ketemu, apa bisa dilihat? Tidak. Tapi setelah ada pengakuan an'am tadi, maka maujudlah ayan karajiah dalam bentuk penampakan. Jadi kalau kita sudah memahami si wujud an tadi dan am tadi, tinggal kita mencapai keabsahannya, yaitu kehayatannya, yaitu disebut dengan wal bainatu ilallah, menuju kenyataan Allah pada diri. Baik jemaah, mari kita bermuzakarah. Bagi yang ingin bertanya, kita akan melakukan muzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal tadi saya mendengar, Dekat sedikit. dari awal tadi saya mendengar ada kufur kubro, ada kufur Sukro. Ya. Nah, ini yang Sirik kubro. ya sirik Kubro dan dengan sirik kubro, ya. sukro dan kubro, ya. Yang saya dipahami adalah kedua-duanya syirik, kan gitu yang dipahami saya. Nah, ini yang ditakutin. Saya ingin jelas dari Buya, bagaimana caranya menghilangkan syirik kubro itu. Jadi kalau tidak salah yang saya dengar adalah kalau syirik ke dalam itu jadinya syirik kubro, sedangkan yang keluar adalah sukro. Mohon penjelasannya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dinamakan syirik kubro apabila yang tujuh ini ada sesuatu di baliknya, kehadirannya, menyekutukan sifat-sifat Allah pada diri. Kodrat Allah, kodrat aku, kodrat Allah sendirinya. Nah, ini di mana nih kubronya? Syiriknya di mana? Ada aku. Ya, berarti ada aku di situ. Nah, ini akunya ini akan sah menjadi syirik setelah pandangan menuju aku tadi. Akunya mana ini? Akunya kita. Nah, itu sebut. Itu kubro banget. Sudah kubro. La mawjudun illallah. Nah, di mana kubronya itu? Tidak ada yang mawjud dan ada melainkan Allah. Ini di mana kubronya? Syirik. Ya. Itu bagaimana coba? Ya. Coba di mana syiriknya la maujudun illallah? Coba silakan. Boleh. Syiriknya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oh, waalaikumsalam. Dipikir tadi di warung mana kita ya? Insya Allah, insya Allah. La maujudun illallah, tidak ada sesuatu yang wujud kecuali Allah. Syirik kubronya apabila mengakui bahwa ada zat, ada kekuasaan, ada sesuatu yang kuasa selain Allah. Misalnya saja wujudnya adalah diri kita atau penguasa, sebenarnya semua itu adalah nisbi, semuanya adalah Allah. Karena tidak ada zat yang ada di dalam, mohon maaf, di dunia ini sebenarnya hakikatnya adalah wujudnya Allah. Iya. Itu kan prasangka kita. Yang saya maksud la maujudun illallah, tidak ada sesuatu melainkan Allah. Ya kan? Nah, tapi ada di situ syirik kubronya. Tidak ada sesuatu atau yang lain melainkan Allah. La maujudun illallah. Kita terancam dengan ada syirik di situ. Ini kan butuh perhatian sebetulnya ya. Karena ulama itu terkenal dengan jelinya, ya, bukan terkenal taatnya. Karena tempat taatnya sudah nggak ada, jadi jelinya yang tinggal, ini kan. Nah, ini gimana? Lam alifnya Bu ya, alifnya ada di situ. Kalau lam alif malah membenarkan kosong, ya. Tidak ada sesuatu, sebenarnya ada sesuatu di situ. Iya, terus? Yaitu diri Allah. Nah itu lebih mengajak kita kepada kekosongan. Dia nggak mungkin dia melahirkan syirik, ya kan? Wujud pada sukun, la, lam alif, bagus tuh, ya? La, nah, kan? Itu lebih menambah kita menuju kekosongan, menghilangkan syirik, gitu. Terutama hurufnya hilang dulu, ngerti? Nah, tetapi ada kodrat di situ yang bisa menjadi kubro, syirik. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Insyaallah. Pada hakikatnya yang sebenar-benarnya lau maujudun illallah itu adalah sudah benar. Namun ketika ada sifat kemanusiaan yang ada dalam diri kita yang belum fana, sehingga ada pengakuan diri, sehingga itulah timbul adanya ada syirik kubro. Karena pengakuan diri manusianya yang ada sebenarnya. Padahal kalau kita kaji, pada sebenarnya lau maujudun ilallah, tidak ada wujud kecuali wujud Allah semata. Itu. Ya. Itu kita masih anggap prasangka di situ. Kenapa? Itu tidak terkandung ke dalam keputusan tadi. Ya, itu bisa aja kita hilangkan dan bisa kusuk kita di situ. Tetapi ada kodrat yang bersekutu di situ sedikit. Ya, dari la maujudun tadi ada kodrat sedikit yang bersekutu. Dan itulah. Tapi bersekutunya dikala dia memang menyatakan wujud, ya, ada. Tapi kalau untuk dia mencapai hayat itu tidak ada masalah. Nah, di mana posisinya adalah nun, hayat, dun. Nah, ya, dun. Ini kalau kita la maujudun illallah dalam kepentingan umat dan Tuhan. Tapi kalau la maujud illah Allah, nun hilang. Ya, la maujud illah Allah. Inilah. Paham? Di sini
penampakan batin yang akan menggeser. Tapi apabila dia bersekutu dengan dirinya sendiri, itu nunnya hidup. Contohnya kita beribadah wajib pakai dun. Kita mencapai dia pakai dun, tauhid dun. Allahudun wa Muhammadun. Nah, ya. Seru ya Kak. Seru lah. Jadi di sini la maujudun illallah berarti ilahinas. Nah ini pengertiannya sama. Apakah ilah Tuhan nas itu manusia? Apa yang dimaksud Tuhan manusia? Di mana kebenarannya? Nah, sama dengan maujudun illallah tadi. Gitu. Iya. Jadi disinilah posisi kejar-kejaran ulama dengan iblis dalam menyesatkan umat. Kalau setan itu dari pintu rumah ke dapur, ya. Tapi kalau iblis dari pintu mata ke batin, ya. Itu tugas dia. Dia bilang ke setan, kamu urus anak istrinya, saya sesatkan suaminya. Tenang aja, dia lagi ibadah. Saya tahu ibadah. Kan saya guru, malaikat aja itu jemaah saya. Ya. Nah ini tantangan kita. Kalau kita merasa berilmu, sampai kapanpun kita berilmu, lebih duluan dia. Tapi kalau kita merasa wujud ilmu, disinilah jatuhnya dia. Kodrat, iradat, ilmu. Kodrat Allah, iradat Muhammad, ilmu Adam. Tumbang dia di situ. Ya. Tapi kalau amalan yang dimajukan tanpa kodrat Adam, ini sasaran iblis. Kita malah diajaknya mengenal masjid. Sini, biar kusuk pindah masjid kamu. Dia tuntun jalan sampai di masjid. Jangan lupa jadi imam yang mantap. Kamu lagi di depan, orang di belakang. Wah, jago ya, hebat banget. Percaya diri. Akhirnya merasa wah kita di depan, hancur keimaman. Dia bunuh kita di mimbar imam. Itulah iblis. Sama dengan kita menghadimkan sebuah ayat makrifat. Ini lebih rawan lagi. Ma'rifatul khadim, tapi kodrat tidak khadim. Ini juga siap-siap untuk tersesat. Ya. Kalau kita ingin mengkadimkan sebuah ma'rifat di dalam menjalankan ibadah, terlebih dahulu arti kadim ini kan nyata, betul? Kalau kita ingin menyatakan batin, perbuatan batin dalam diri, lebih terutama didahulukan nyatanya batin diri. Nurullah zat, Nur Muhammad nurani, Nur kadim terlihat pasti. Nurullah, Nur Muhammad, udah jelas itu. Ini rohani nurani. Nurullah, Nur Muhammad di dalam nur hak Allah, tak hilang dia. Paham? Nurullah, Nur Muhammad, Nurullah rohani, Nur Muhammad nurani. Nurullah, Nur Muhammad, nur hak Allah, hilang dia karena hak adalah halus. Nur kadim, lihatlah wujud yang pasti, buka mata Allah kadim, itulah yang nyata. Nah, ini yang tidak bisa dikuasainya, yaitu ilmu tajalli. Tapi kalau pemahaman bisa masak siang mentah malam, masak malam mentah siang, itu pemahaman.
Makanya sangat diharapkan umat itu, Rabbina, siapa yang menguasaimu? Kita menjalankan pelajaran ilmu tauhid, tapi siapa yang menguasai kita? Sudahkah sang penguasa itu Al-Malik Nas? Sudahkah yang menguasai sudah Ilahi Nas? Makanya pernah saya sampaikan kajian tertinggi dalam surat itu adalah juz amma. Ya. Manusia amalan Allah, Allah amalan manusia. Juz amma. 37 surat terpendek, diawali surat An-Naba, diakhiri surat An-Nas. Naba adalah batinku, An-Nas adalah manusia. Sudahkah juz amma itu batinku? Sudahkah juz amma ini batinnya Allah? Sudah. Kemarin dikaji Buya An'am, ya, batinnya sudah nyata. Oh iyalah, batinnya sudah nyata. Kamu sudah menjadi itu apa baru dikasih tahu? Dikasih tahu, Pak. Ya. Oh, dikasih tahu. Saya sanggup bikin kamu lupa, kata iblis. Nah ini dia. Itu bidang saya, kata iblis, bikin orang lupa. Nah inilah yang membuat lahirnya kalam mujahadah tadi. Paham? Inilah lahirnya kata mujahadah, perjuangan. Perjuangan dari kejaran akal dan nafsu untuk berani kadim. Itu dia. Bagaimana dia mengkadimkan dengan semangat kalau dia tidak bisa mentajalikan kekadiman Allah tadi. Nurullah, Nur Muhammad di dalam nurha Allah. Nur kadim melihat, Allah kadim melihat. Nur kadim terlihat, Allah kadim melihat. Mungkin saya yang diancam iblis tuh, Buya tuh suatu saat saya kasih perempuan cantik tuh biar kabur jemaahnya, karena dia nggak mampu lagi menggoda jemaah. Ya, nah ini yang diharapkan. Kalau kita sudah bisa menelan dan melahirkan kodrat itu, berarti tajalli Allah sudah bisa dinikmati, tapi bukan tajalli sirullah. Kalau tajalli Allah, kita bisa mengikuti rasa. Ya Allah, kenapa aku suka dengan Zohir? Oh rupanya dia ingin bertajalli dengan manusia. Alhamdulillah, ayo jalan-jalan kemana-mana. Ya Allah, kenapa saya kebayang masjid aja? Rupanya sudah dia bertajalli kepada kodrat Muhammad. Udahlah, saya salat sebentar. Kenapa ya saya merasakan kodrat batin itu sudah rasa wujud? Oh rupanya dia ingin sendiri. Apa ibadahnya? Kamu harus hilang, saya yang munculkan. Inilah la mujudun illallah. Tapi batin bekerja, la mawujud illah Allah. Tapi kalau ingin menikmati, pakailah dunia. Tapi kalau tidak menikmati, begitu batin sudah mengotak diri, banyak pengakuan rasa batin berkeliaran, cepat hilang di situ. Karena dia tidak mau bersekutu. Cepat hilang, cari tempat sesaat, masukkan, selesai. Biarkan dia menikmati semuanya. Setelah kita puas, tarik lagi, munculkan. Begitu jemaah. Insyaallah. Silakan kalau ada pertanyaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tampaknya makin lama makin habis pagi ini. Iya. Insya Allah. Dekatin sedikit. Ya. Dia memang mic pun mukarobun juga gitu. Selama ini Buya ada mengasih rumusan 3. Yang pertama ilah, yang kedua bilah, yang ketiga lillah. Jadi dihimpun menjadi satu, ibaratnya alif alapa jadi satu A. Yang jadi masalah yang tentang lillah ini, lillah apa itu yang dikatakan keumatan, ta'ala apa itu yang dikatakan Tuhan, apakah itu yang dikatakan sholat Buya? Tolong jabarkan. Kalau kita bicara sholat dalam kodrat, itu adalah tawaf. Ya, saya pernah sampaikan kalau ibadah imanullah dan ibadullah itu tawaf. Bergerak aku, bergerak engkau, tiada aku bergerak, maka tiada engkau bergerak. Ya. Tapi kalau ibadah ini sudah bersifat mihrab, berarti ini adalah keumatan, bukan ibadah diri. Nah, di sini dikendalikan oleh himbauannya. Himbauan ini akan terjadi apabila kita sudah berhasil mendirikan 3 kekuatan alif dalam diri A, I, U tadi. Ya, lillah, tillah, millah. Lillah, tillah, millah. Ini akan membuat kita sempurna. Ya. Tillah berhadapan, millah menunggu kedatangan, lillah menuju. Ini kalau sudah menjadi kehidupan diri, ini luar biasa. Ya, sudah luar biasa saya bilang. Jadi kalau dikatakan sholat, mungkin lebih tepatnya kita berpihak tidak kepada to, tapi berpihak kepada lam. Sholat menjadi alam ibadah. Ya, nah menjadi alam. Nah, jadi kalau umpamanya ini sudah berhubungan kepada tawaf, maka disinilah yang dikatakan geraknya Allah, gerak aku, geraknya Allah sendirinya. Dan tiada engkau bergerak minta khudrat, maka tiadalah aku bergeraklah khudrat Allah. Nah, gitu ya. Nah, kan akhirnya kita melihat kepada suatu ketetapan ibadah, yaitu mengingat. Mengingat ini harus di dalam penglihatan, bukan dalam ingatan. Nah, ini jangan salah paham. Nah, kalau belum diimani gugurkan aja. Ya? Mengingat itu dalam penglihatan. Apa yang dimaksud mengingat dalam penglihatan? Yang kamu lihat itulah yang kamu ingat. Insya Allah ya. Nah, apa yang kamu lihat itulah yang kamu ingat. Kamu lihat jasad, kamu ingat ada. Kamu lihat mewujudnya, kamu ingat Muhammad. Kamu lihat kamu hidup, berarti kamu sudah melihat Allah. Kan begitu. Nah, itu kalau kita kembangkan hubungan sholat tadi. Ya. Nah, sekarang kalau saya balik bertanya, kalau saya menyebut sholat, pikiranmu kemana sekarang? Oh, kalau Buya menyebut sholat, apa yang terlintas? ya, yang dikatakan lillahi ta'ala itu lillahi Muhammad ta'ala tuh, tak kalau Muhammad diliput itu yang dikatakan sholat. Nah, bagus. Kita bagus. Begitu.
ikatan tiga kodrat tadi dalam berbentuk wujud yang berbeda, nurani, rohani dan batin rabbani, menjadi suatu hayat dan boleh bolak-balik pandangan kita di situ. Insyaallah. Kemanapun wajahmu kamu hadapkan, di situ ada aku. Ya, sesuai Ya. wa makun aina makuntu. Itu sudah menamakan kerangkanya sholat. Nah, gitu ya. Apalagi kita lempar keluar pandangan itu, tambah nyata Allah pada diri. Kemanapun wajahmu kamu hadapkan, di situ ada wajahku. Ternyata kita sudah ditolong untuk berkiblat kepada Allah dengan banyaknya wajah yang kita lihat. Jadi gambar nggak jadi, rusak kiblat kita. Satu orang digampar, besok udah kacau melipat. Udah mulai kita menjaga. Nah, gitu ya. Nah, itulah berkembangnya ilmu membawa wawasan itu berkembang. Kuatnya urat diperlihatkan oleh pohon, besarnya pohon dihargai oleh ranting, dan indahnya pohon akan diperlihatkan oleh daun, dan nikmatnya pohon itu dipuji harga dirinya setelah buah itu dinikmati. Gitu. Begitulah kita dalam mendirikan rukun-rukun Allah pada diri. Paham? Insyaallah. Silakan yang lain. Terima kasih banyak Buya. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Buya bilang masuk. Dekatin lagi sedikit. Apa muka robot? Tadi Buya bilang masukkan dia, kemudian nikmati, keluarkan dia. Mungkin bisa lebih. Maksudnya gimana? Cara bicara gimana? Tadi ada Buya bicara masukkan dia ke dalam. Itu yang memasukkan yang bicara ini atau memang bagaimana? Dia akan itu proses yang saya ingin tahu bagaimana proses yang lebih rinci lagi gitu ya, supaya benar-benar kita bisa melakukannya. Masuknya gimana ini? Coba yang jelas. Masukkan dia maksudnya gimana? Kan ada Buya bilang kan tadi supaya kita bisa terjadi dengan Allah itu. Tapi dia bilang coba misalnya prosesnya dimasukkan ya, kemudian kita nikmati perjalanannya, kemudian dikeluarkan lagi kata dia. Apa tadi? Iya. Iya, yang memang begitu. Kalau berugi ini yang dipijak. Mati. Sama sekali. Tadi insya Allah Buya kan bicara supaya kita bisa menikmati kehidupannya. Kan sebelum Imam Dasmir bicara kan, coba kita menikmati kejadian itu, kita masukin dia, kita insya Allah kita masukin, kemudian kita nikmati, kemudian apa kita Buya ucapin kedengaran, kita keluarin lagi. Itu apa maksudnya supaya prosesnya itu? Ya. Bagaimana prosesnya yang lebih rinci gitu. Kalau sampai 24 ada di Padang, tapi mengaji nggak boleh 44 kilo. Cuma tadi kedengaran sepintas itu cepat ya. Iya. Memang begitu, Mam. Mengaji itu jangan di kenyamanan akal murid. Ya, jangan mengaji membuat murid itu akalnya nyaman, tapi bikinlah muridmu gelisah agar dia mencari Allah, dan akhirilah dengan fitnah agar dia berpaling kepada Allah. Jadi sengaja itu dibuat, ya. Kalau nanti Buya nggak benar sekarang, ya udah alhamdulillah, silakan kamu tuju Allah, biar saya berkorban di sini. Itulah, ya. Nah, jadi kalau kita mengkaji rasa di balik rasa, tentu kita harus mencari suatu pandangan di balik penglihatan. Paham maksud saya? Nah, kalau sudah ada kodrat seperti itu di dalam diri, berarti kita hampir menuju alam sempurna.
Karena dikatakan sempurna itu aktif kodrat-kodrat pendukung untuk kita memudahkan mencapai Tuhan. Dengan kita menerima suatu jalan, berarti kita sudah menerima kodrat tadi. Kalau ingin kenal siapa wujud manusia, kaji manusia, wujud manusia, ada manusia dalam manusia, ternyata manusia bukan manusia, pelajari Adam sampai tamat. Kalau ingin tahu bagaimana Muhammad berwujud, bagaimana Muhammad bukan Muhammad, orang berwujud dalam Muhammad, Muhammad penampakan dari Ahad, kajilah Muhammad sampai selesai. Kalau bagaimana ingin tahu batin di balik batin, batin menyimpan suatu sir mengaku bernama Tuhan, tidak adalah Tuhan selain Tuhan, melainkan aku menjadi Tuhan, jadi nyawa kita. Paham? Itulah gunanya AIU. Nah, ini akan kita jalankan di masa istiqomah nanti. Ya, akan kita jalani di masa istiqomah. Nah, insya Allah. Yang penting rajin-rajin belajar. Ini enggak. Jangan kita seperti ayam bertelur, berkotek 10 telurnya 1. Nah, kalau perlu telurnya 10 koteknya 1. Nah, ini paham? Ya, silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin bertanya lagi, Buya, terutama pada acara hari ini yaitu Musyawarah. Kebetulan kami dari grup 1 ingin bertanya kembali dan mengharapkan juga kepada grup-grup yang lain mungkin suatu saat bisa tampil di acara yang luar biasa ini, Bu ya. Amin. Insyaallah. Pada tadi Buya menyampaikan tajalli Allah atau tajalli pada diri insan itu satu pada diri jasad Adam atau nurani ini. Ketika tajalli itu manakala kita merasakan dalam keseharian kita itu ingin jalan-jalan atau menikmati kepada suatu tempat, ternyata Allah bertajalli di situ pada diri nurani atau jasad kita. Dan ketika kita pada suatu saat juga ingin beribadah, disitulah ternyata tajalli Allah pada diri rohani. Dan saat kita tafakur dalam keheningan, ternyata kita pahami, Bu ya, bahwasanya Allah itu ingin kita mewujud di situ. Ternyata pengakuan bahwa aku di situ ternyata. Jadi betul-betul kita dalam keheningan di dalam batin, pengakuan Allah di situ bertajalli. Nah, kaitannya dengan surat An-Nas, Bu ya. Karena kalau ini tidak kita kembangkan pada surat An-Nas, kita hanya memahami hanya sekedar bacaan atau hanya sekedar kita mengucapkan pada sholat ataupun yang lain, di mana surat Ilahin Nas atau aku yang menguasai atau aku yang menjadi Tuhannya pada manusia. Nah, kembali dikaitkan dengan yang saya sebutkan 3 tadi, Bu ya. Itukah yang dinamakan Allah masa berkeinsanan pada umat? Mohon lebih dijabarkan, ya. Terima kasih. Ya. Kalau kita melihat ke surat An-Nas, itu tidak ada keinsanan di situ. Itu adalah keputusan mutlak. Kenapa? Surat An-Nas itu adalah pembuktian kekuasaannya. Jadi tidak ada yang berkuasa melainkan Dia. Nah, tapi seandainya yang muncul ini berasmakan Allah, itu tentu tidak ada manusia di situ.
Artinya apa? Ini hanya wujud ilahunas. Ya. Ilah Tuhan, nas manusia. Nah, ini harus kita pikirkan kembali. Kodratnya Rabbin nas, Malikin nas, Ilahun nas. Yang naik siapa? Rob. Nah, hati-hati. Siap. Ya. Wujud kata ilahinas ini adalah Rob. Karena Rob yang naik menjadi Tuhan, ini adalah penguasaan Tuhan. Berarti wujudnya adalah nas yang sifatnya kekuasaan Allah berjalan dalam manusia. Manusia menjadi kekuasaan, berkuasa. Kalau itu Rob. Tapi kalau kita berpandangan kepada Al-Malik, nah, yang bangkit, nah di sini akan merubah kodrat ilahinas. Nah ya, tapi insya Allah mungkin kita bertahan dulu dalam menjaga roh nasnya, ya kan, rohnya dulu, ya kan gitu. Nah, jadi ini setelah dikumandangkan oleh surat Nur 2. Allahumma kesultani azim wazil manil kadir wazil wazil karim wazil kalimatu tammati wa'daan pusil minal haq. Kalaulah engkau jadikan aku yang berkuasa di diri engkau, azil wazil karim, aku akan ajar engkau, aku akan bimbing engkau, aku akan bina kamu. Wazil wazil karim wa walil kalimati tamati wa ada'an pusil minal haq. Dan sesungguhnya aku ambil alih kedudukanmu menjadi diriku sendiri. Itu kalau kita berhasil dikuasai oleh dia, tentu dengan ilmunya, ya enggak? Nah, paham? Nah, baik. Alhamdulillah, insya Allah. Luar biasa. Ada yang lain? Silakan. Gak lengkap kan gak harus. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa sekali kajian malam ini. Tapi ada beberapa kalam marifat yang ingin saya pertanyakan, terutama tentang wujud Allah pada batin, wujud Allah pada rohani, maka nyatalah ada pada jasad. Antara kalam ini dengan Nurullah Nur Hak Allah, Nurullah Nur Muhammad di dalam Nur Hak Allah, Nur Kadim Allah Kadim, di mana letak persamaan dan perbedaan? Kalau di sepintas tidak ada sama kalam ini. Dan apakah ini kalam sebuah keputusan dalam marifat? Mohon petunjuk dulu. Jadi begini, wujud Allah pada batin, wujud Muhammad pada rohani, nyata Adam pada jasad. Nur Allah, Nur Muhammad di dalam Nur Hak Allah, Nur Kadim Allah Kadim. Ini yang dikatakan dengan tajalli Allah. Kalau Rabbani ini sudah berpindah kepada Nurani, akhirnya semuanya dikatakan Rabbani, diriku sendiri. Kalau memang sudah terjadi penamaan derajat dari tajalli batin zat dan nur tadi. Nah, akhirnya apa? Ini kan dihilangkan kembali Nurullah. Nah, kita akan naik tadi nih, ya. Wujud Allah pada batin, wujud Muhammad pada nurani, nyata ada nurani jasad pada nurani pada jasad Adam. Nah, Nurullah, Nur Muhammad hilang di dalam Nur Hak Allah. Jadi wujud dia Nur Kadim Allah Kadim. Nah, ini yang menjadi zahir batin. Allah pasti, maka nyatalah Allah. Kalau memang itu pasti Allah, nyatalah Allah.
Ya. Kiranya itu aja yang bisa Ya. saya tanya. Tapi kecuali itu terjadi Allah ya. Nah, saya tidak menceritakan itu terjadi sirullahnya. Nah, terjadi Allah. Kalau terjadi Allah kita bebas menjadikan sesuai dengan kedudukan kita. Kuat kita jadi, lemah kita tidak jadi. Kecuali terjadi sirullah, lemah atau kuat dia akan jadi. Itu tergantung kepercayaan mursyid aja itu. Kalau Allah mah aman aja dia. Salam ya. Baik, yuk kita jamaah insyaallah dalam muzakarah ini kita istirahat 10 menit dulu, nanti akan kita kembali lagi dalam tadabbur diri kita ya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.